Selamat malam Bu Rina. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Reni. Eh, katanya, katanya Ibu Rina hari ini akan mengadakan coaching bersama Bu Okta ya. Benar, Bu. Ya, jadi saya diminta jadi pengamatnya. Iya. Nah, ini Bu Rina. Iya, Bu. Di sini saya ada menyediakan rubrik penilaian coaching antara Ibu Rina dengan Ibu Okta, di mana saya menggunakan rentang penilaian 1 sampai 4. Untuk ketepatan setiap langkah coaching nanti, ia menggunakan alur Tirta, serta dengan menggunakan rasa. Untuk nilai maksimalnya nanti akan saya ambil 4 ya. Iya, Bu. Iya, Bu Reni. Ya, saya mau tahu Bu, apa kompetensi yang Ibu Rina kembangkan pada coachingnya malam ini? Baik, Bu Reni. Untuk malam ini, proses coachingnya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, lalu kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Rina yang ingin diobservasi? Secara spesifik, Bu, saya maunya itu kompetensi kehadiran penuh. Saya ingin kehadiran penuh, ya, Bu. Oh iya. Menurut Ibu Rina, apa nih indikator ketercapaian dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang mendengarkan dengan rasa yang ingin dikembangkan? Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan terbuka, Bu, sehingga dapat menggali ide-ide yang ada di coachingnya nanti. Dan yang kedua, mengeluarkan atau mencari potensi-potensi yang ada di coaching saya nanti, Bu. Oh, baiklah Bu. Sekarang silahkan Bu Rina melaksanakan coaching dengan Bu Okta, dan sementara itu berlangsung nanti saya akan melakukan observasi prosesnya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Reni atas waktunya. Maka saya akan memulai proses coaching saya dengan Ibu Okta. Selamat malam Ibu Okta, apa kabar? Selamat malam, Bu. Selamat malam Bu Rina, kabar baik. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya ya, Bu ya. Apa yang mau Ibu Okta bicarakan? Iya Ibu Rina, begini Bu. Saya kan pendamping ekskul Bu di sekolah saya di SMP 4. Jadi saya mau ekskul Paskibra ini ada peningkatan kualitas Bu, yang lebih baik lagi daripada yang sekarang Bu. Memang kalau dilihat untuk saat ini sudah bagus, tapi saya mau ada hal yang lebih lagi Bu, selain yang ada saat ini Bu. Oke, sebelumnya ya, lebih lanjut saya mau dengar nih, apa saja yang Ibu Okta harapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, Bu? Iya Bu, yang pasti yang saya harapkan sih, saya itu ingin menemukan solusi Bu, masukan
yang terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas kegiatan ekskul paskibra yang ada di sekolah saya, Bu, agar bisa lebih baik lagi dari saat ini, Bu. Oh, iya iya iya. Oh, begitu Bu ya. Saya paham jadinya ya. Suatu pemikiran yang sangat baik dan luar biasa untuk kemajuan kegiatan ekskul ya Bu ya. Dan itu pun di sekolah Ibu ya. Apalagi untuk meningkatkan Iya. kompetensi siswa dalam bidang ekstrakurikuler, secara khusus di bidang paskibraka. Ya, kalau dipikir-pikir ya, idealnya menurut Ibu kompetensi siswa dalam bidang ekskul paskibraka itu yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas itu yang seperti apa contohnya, Bu? Hmm, menurut saya sih idealnya itu kompetensi siswa dalam bidang ekskul paski yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas, Bu. Contohnya kualitas yang diharapkan itu adanya anggota yang memang setiap tahun ajaran itu bertambah, Bu. Yang Iya, kedua, bisa dipikirkan misalnya mengadakan latihan secara rutin setiap seminggu sekali, iya. atau bisa juga mengadakan latihan persahabatan Bu, di sekolah lain. Terus meningkatkan kedisiplinan bisa juga. Terus yang paling penting itu mendatangkan pelatih Bu, pelatih yang profesional. Sehingga bisa mengikuti kegiatan atau event-event lomba Bu. Itu sih yang saya pikirkan Bu. Jadi dari poin-poin yang saya sampaikan, memang ada yang sudah dilaksanakan Bu, ada yang sudah Oh ya. dilaksanakan, tetapi ada yang saya rasa perlu dilaksanakan Bu, yaitu mengadakan latihan Bu, latihan persahabatan dengan sekolah lain Bu, dan mendatangkan pelatih yang profesional sehingga ketika mengikuti event-event atau lomba bisa mendapatkan peringkat yang baik Bu, seperti itu. Saya rasa itu penting sih Bu, menjadikan ekskul paski itu ekskul yang berkualitas Bu. Ya luar biasa sekali ya Bu keinginan Ibu Seperti itu. itu Bu Rina. Hmm, iya. Jadi apa yang Ibu harapkan itu sangat luar biasa ya Bu. Jarang-jarang seperti Ibu nih ya. Nah, oke, apakah sejauh ini Ibu Okta bisa menilai jika dari level 1 sampai 10 itu bagaimana ukuran kemampuan kualitas kegiatan ekskul paskibrakanya ya Bu ya yang di sekolah Ibu itu, dan perlu level berapa supaya bisa maksimal seperti itu Bu? Iya, terima kasih Bu. Kalau saya lihat sih, kalau saat ini levelnya itu tingkat 8 Bu. Jadi kalau dalam poin itu kan tertinggi 10 ya, seperti Bu bilang tadi. Jadi saya pengennya itu level 10 Bu, karena sangat luar biasa ketika bisa mencapai 10 berarti penyaluran minat bakat siswa itu luar biasa ya Bu ya. Itu Bu Iya. yang saya harapkan Bu. Wah, kalau begitu saya pikir ya di level 8 aja sudah sempurna ya bagi saya ya. Dan itu level 10 lebih baik lagi. Baik ya. Gini, luar biasa ya Ibu semangatnya itu untuk muridnya. Terus Ya, kira-kira nih ya, apa potensi yang bisa Ibu manfaatkan supaya murid itu atau murid Ibu tersebut bisa mencapai level 10? Ya. iya Bu. Kalau menurut saya sih, saya melihat kemampuan murid saya, potensi mereka, saya pengen menggali Bu, menggali pengalaman baru yang berbasiskan kompetensi kepemimpinan dan tanggung jawab Bu, yang mana ini sudah dimiliki serta kemampuan kerjasama, sehingga bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan latihan paskibra persahabatan tadi Bu. Iya, Terus iya. kemudian ketika mereka memiliki kompetensi itu, kemampuan itu, mereka juga bisa mengikuti kegiatan lomba antar sekolah, dan juga terakhir kami mungkin saya sebagai pendamping dan siswa saya sebagai siswa yang ikut paski, kami boleh mengundang pelatih Bu, untuk bisa melatih mereka. Mungkin contohnya pelatih dari Kodim lah Bu, dari Buntok Bu. Oh iya iya iya. Jadi itu sudah apa itu masuk ke dalam pemikiran Ibu ya. Jadi
Iya, Bu. Menurut bayangan saya, Ibu ini sudah luar biasa perencanaannya. Jadi, Iya, Bu. barangkali ya, Ibu Okta nanti bisa mempunyai teman atau rekan yang bisa dibawa berkolaborasi, Bu, dalam menjelaskannya nanti, Bu, ya. Apakah ada rekan atau teman sejawat yang bisa membantu Ibu untuk berkolaborasi menjelaskan semuanya ini atau rancangan-rancangan Ibu tadi, rencana-rencananya? Iya, Bu. Untuk saat ini sih ada, Bu. Yang pertama itu rekan saya pendamping ekskul yang kebetulan dia koordinatornya itu ada Ibu Aru. Terus mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, wakil, terus juga OSIS, dan yang paling penting rekan profesional, Bu. Contohnya yang saya bilang tadi dari pihak Kodim tadi, Bu. Mungkin saat ini itu ide saya, Bu, kepada mereka, Bu. Ya, ide yang sangat menarik, Bu. Nah, sekaligus ya, Bu, kolaborasi dua sekolah yang luar biasa ya, Bu, ya. Menurut Ibu, apakah Ibu yakin bisa berjalan dengan baik apabila mengurus dua lembaga seperti itu? Bagaimana menurut Ibu? Iya, Bu. Yang pasti kalau saya sih orangnya optimis, Bu. Jadi untuk mencobanya saya harus optimis, saya harus meyakinkan diri saya sendiri, karena saya yakin, Bu, sekolah itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bisa memperoleh pengalaman baru yang berkualitas, Bu. Iya, Tentunya dapat diimplementasikan di sekolah. Dan saya juga yakin kedua belah pihak sekolah pasti memberikan dukungan, apalagi ini masukan atau sebuah ide yang menyukseskan kegiatan program, Bu, program dari OSIS, Bu, kegiatan persahabatan di tahun ini, Bu. Iya, boleh-boleh sekali nih. Ya, kira-kira kapan nih Ibu mulai untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu? Boleh sekali ide itu, Bu. Iya, Bu. Saya sih inginnya itu, Bu, setelah selesai penilaian akhir semester ganjil ini, Bu. Kan biasanya itu ada kegiatan kelas meeting ya, Bu, ya. Jadi di situ bisa nanti dilaksanakan, Bu. Dan pastinya seperti saya bilang tadi, pembina OSIS sama rekan-rekan yang lain, Bu, menentukan jadwalnya, pelaksananya kapan, Bu. Itu sih, Bu, yang terpikirkan saya. Iya, itu di saat ini ya, Bu, ya. Nah, kalau setelah ini, apa yang akan Ibu lakukan di kemudian hari untuk lebih mengembangkan kegiatan Eskul Paskibraka ini, Bu, di sekolah Ibu agar lebih berkualitas lagi, Bu? Ya, bagaimana upaya atau cara Ibu untuk mengembangkan kegiatan Eskul Paskibraka di sekolah Ibu agar lebih berkualitas lagi? Seperti itu. Halo? Ibu Okta masih di tempat? Sepertinya terlempar ya. Halo Ibu Okta? Baik. Ya. Halo Ibu Okta? Iya, Bu. Terlempar ya, Bu? Iya, Bu. Memang jaringan kita ini agak susah karena cuacanya ini. Ya, boleh kita lanjut, Bu? Bisa, Bu, bisa, Bu. Ya. Baik, tadi sampai di apa itu upaya ya, Bu? Saya tadi menanyakan apa upaya di kemudian hari untuk lebih meningkatkan lagi
kualitas dari kegiatan eskul paskibraka di sekolah ibu tadi. Iya Bu. Kalau seperti Ibu tanyakan tadi, kalau saya sih pengen itu siswa yang mereka kegiatan yang berkualitas di tingkat kabupaten bahkan provinsi Bu. Bahkan saya harapkan juga ketika mereka ada kegiatan 17 Agustus, mereka bisa Bu, setidaknya mereka bisa mengikuti sebagai pengibar bendera Bu di tingkat kabupaten Bu. Itu sih yang saya pikirkan saat ini Bu, yang saya harapkan Bu. Iya, tujuan ibu itu sangat mulia ya. Nah, jadi sesudah ini kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Okta dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi? Walaupun tadi terjeda ya Bu karena jaringan. Iya, Iya Bu. Saya sih berterima kasih buat Ibu Rina ya. iya, Melalui pembicaraan ini Bu, walaupun singkat, terputus, tetapi saya memperoleh ide-ide baru Bu. Yang iya, luar biasa berdasarkan kekuatan sekolah yang sudah ada, bahkan juga kekuatan siswa. Jadi saya belajar bagaimana menyalurkan minat dan bakat mereka Bu. Sehingga nantinya akan melahirkan pengalaman baru lagi yang bisa diterapkan di sekolah kami Bu. Dan menjadikan ekskul paskib menjadi lebih berkualitas lagi, serta saya juga dapat mewujud nyatakan mimpi siswa saya ikut dalam pengibaran bendera tingkat kabupaten bahkan provinsi Bu. iya. Eh, oke Bu Okta, apa yang Ibu Okta sampaikan itu saya harap juga dapat terwujud dengan baik, dan apa yang Ibu cita-citakan itu dengan optimismenya Ibu itu pasti nanti akan berjalan dan berhasil dengan baik. Saya berdoa apa yang Ibu cita-citakan itu nanti akan terus berkembang dan menular ya Bu ya. Nah, dan tidak berhenti sampai di sini atau sampai waktu yang tidak ditentukan, tapi tetap berjalan terus ya Bu ya. Nah, Iya Bu. jadi ide yang sangat menarik dan menantang yang Ibu sampaikan itu, saya akan setelahnya ini nanti saya akan menghubungi Ibu lagi eh, untuk mendengar cerita keberhasilan ini. Saya ingin tanya nanti ya setelah bagi rapot ya Bu ya, karena ini kan masih kegiatan Iya Bu. pas ya Bu. Nah, jadi Iya Bu. sesudah bagi rapot nanti, saya mau mendengar cerita keberhasilan Ibu, murid dan sekolah dalam program persahabatan eskul paskibrakanya Bu. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Iya Bu. Ya. Ya. Terima kasih buat Ibu Rina. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Bu. Ya, terima kasih juga Ibu Okta. Tuhan memberkati dan menolong Ibu dalam usaha Ibu ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya Bu. Selamat malam Bu. Wah, luar biasa sekali coaching yang sudah Ibu Rina gitu terpukau mendengar percakapannya. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Okta dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta Ya, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut Ibu Rina, apakah Ibu Okta tadi sudah mencapai indikator yang diinginkan sesuai dengan sesi kita di awal, itu di pra observasi. Nah, kira-kira indikator halo. ya. Ya, bisa diulangi lah Bu,
karena ini tadi sempat terputus. Oh iya. Nah, menurut Ibu Rina, apakah indikator yang diinginkan kita pada sesi observasi tadi terpenuhi, dan indikator ketercapaian apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Okta? Baik, saya menanggapi itu, dan yang saya amati dan juga ketika proses coaching tadi yang disampaikan oleh Ibu Okta itu semuanya masuk ke dalam indikator. Bahkan Ibu Okta sangat antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, untuk menggali ide-idenya, dan saya juga fokus untuk memperhatikan alur cerita atau alur pembicaraan kami berdua, dan di situ ide-ide yang diinginkan oleh Ibu Okta itu memang adalah potensi yang ada di dalam pemikiran Ibu Okta dan hadir dari dirinya sendiri. Ya, demikian Ibu. Baiklah Bu, memang tadi saya juga menyimak proses coaching Ibu dengan Bu Okta. Ibu Rina sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa. Kemudian bertanya dengan coaching Ibu. Nah, dalam hal ini Ibu sudah melakukan peran Ibu sebagai coach yang baik, dan coaching juga sudah memperoleh solusi dari dirinya sendiri. Luar biasa Ibu Rina atas coaching yang sudah dilakukan. Saya di sini tadi akan menilai dengan rentang 1 sampai 4. Sepertinya Ibu berada pada nilai maksimal Bu, yaitu nilai 4. Ya, terima kasih Ibu Reni. Bu Rina, satu lagi kompetensi yang ingin berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Saya mohon ulang Bu, tadi putus Bu suaranya. Ya, jadi kompetensi apa lagi dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada malam ini dengan Ibu Okta? Ya. Kompetensi yang mana lagi? Ya, baik. Kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presence, ya Bu. Nah, sekarang saya tidak hanya mengembangkan masalah kehadiran penuh, tapi saya juga akan mengembangkan kompetensi saya tentang bagaimana mendengarkan aktif coaching, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, sehingga nanti keterampilan coaching yang saya miliki itu semakin meningkat dan berkualitas Bu. Demikian. Ya, baiklah Bu Rina, sekitar 2 minggu lagi nanti saya akan menghubungi Ibu dan ingin melihat perkembangan kompetensi tersebut, dan indikator apa nanti yang ingin dicapai dengan lebih baik lagi. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih. Bu Rina? Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu.